wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ferdi Setiawan dari kelas 10-6 dengan nomor presensi 18, ingin membuat tugas remedi PSAT Informatika dengan materi berjudul Sistem Komputer. Baik, mari langsung saja kita ke videonya. Terima kasih. Kita mulai dengan komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer itu terdiri atas 3 komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Nah, kita akan bahas lebih jauh satu persatu untuk ini ya. Kita mulai dengan perangkat keras komputer. Namanya juga perangkat keras, berarti bisa disentuh ya. Nah, perangkat keras itu dapat dibagi menjadi 4 macam. Ada perangkat bagian masukan atau input, ada perangkat bagian keluaran atau output, ada perangkat bagian pemrosesan atau processing, ada juga perangkat bagian penyimpanan atau storage. Contoh perangkat masukan, ada keyboard, mouse, mikrofon, dan lain-lain. Sedangkan untuk perangkat keluaran, ada monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Kemudian kalau untuk bagian utama dari perangkat pemrosesan adalah prosesor, yang berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Prosesor sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu unit control, unit aritmatika dan logika, serta register. Control unit adalah bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer, dari alat input, output, dan penyimpanan. Sedangkan arithmetic logic unit adalah bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Kemudian register adalah sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Contoh dari storage ada hard disk, solid state drive, flash drive, eMMC, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat lunak komputer. Perangkat lunak pada komputer itu dibagi menjadi 3 kategori. Ada sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Software itu berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer, dan tanpanya komputer tidak dapat difungsikan. Kita bahas lebih jauh ya. Kita mulai dulu dengan sistem operasi. Sistem operasi atau bahasa gaulnya operating system merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Nah, contoh operating system yang sering digunakan di PC atau personal komputer ada Windows, Linux, Unix, macOS, Solaris, dan lain-lain. Sedangkan kalau di smartphone, itu ada Android dan iOS. Sistem operasi berfungsi untuk melakukan kontrol dan manajemen sumber daya yang dimiliki hardware dan software komputer, manajemen proses, dan mengawasi serta melindungi jalannya sebuah program. Kemudian, kita bahas ke perangkat lunak aplikasi. Aplikasi itu adalah program komputer siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Nah, ada beberapa contoh aplikasi nih, seperti kalau pengolah kata ada Notepad, WordStar, Microsoft Word, dan lain-lain. Kalau pengolah lembar kerja ada Lotus 123, Microsoft Excel, Quato Pro, dan lain-lain. Kalau pengolah basis data ada Microsoft Access, DBase, MySQL, SQL Server, dan lain-lain. Kalau untuk kebutuhan presentasi, ada Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress, Powtoon, dan lain-lain. Kalau perambahan internet dan aplikasi pesan, itu jelas bisa Microsoft Edge, Google Chrome, Opera Mini, WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Kalau untuk kebutuhan desain grafis, ada CorelDRAW, Photoshop, Canva, dan lain-lain. Kalau untuk multimedia, bisa GOM Player, iTunes, dan lain-lain. Selanjutnya, kita masuk ke perangkat lunak pemrograman. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contohnya C++, Visual Basic, Scratch, Python, Pascal, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru yaitu pengalamatan memori. Ketika kita menyimpan suatu data agar bisa dibuka di waktu yang lain, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan memori atau memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal.
Sistem heksadesimal menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Huruf-huruf A sampai F itu berturut-turut nilainya 10 sampai 15. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam satu byte yang terdiri atas 8 bit. Setiap byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup setiap bagian 4 bit. Jika satu byte dibentuk dari dua grup 4 bit, setiap bagian 4 bit disebut nibble. 4 bit pertama disebut high order nibble, dan 4 bit kedua disebut low order nibble. Nah, aturan konversi heksadesimal ukuran 4 bit terdapat pada tabel di bawah ini ya. Sekarang, kita belajar untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner ataupun desimal dan juga sebaliknya. Kalau konversi dari desimal ke heksadesimal, tinggal pakai cara yang sama seperti dari desimal ke biner ya, tapi dengan basis 16. Kalau konversi dari heksadesimal ke desimal juga sama kok seperti dari biner ke desimal, tapi dengan basis 16. Nah, yang akan kita perdalam adalah dari biner ke heksadesimal, oke? Kita mulai dulu dengan cara konversi bilangan biner ke heksadesimal dengan tabel konversi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonversi bilangan biner ke heksadesimal adalah: pertama, gunakan tabel apabila tersedia, karena itu memudahkan kita ya. Kemudian, 4 digit bilangan biner akan setara dengan 1 digit bilangan heksadesimal. Kalau bagian paling kiri ternyata kurang dari 4 angka, tinggal kasih angka 0 nih di paling kirinya. Nah, berikut ini adalah tabelnya. Jadi, misalkan kalau kalian disuruh ubah nih dari 10101010 ke heksadesimal, langkahnya adalah pecah menjadi 4 digit dari paling kanan. Jadinya, dari 10101010 menjadi 1010 spasi 1010. Lihat di tabel, berapa 1010 itu sih? Oh, ternyata A. Jadi 1010. Ya udah, AA. Beres. Contoh lain, misalkan ubahlah 1001110 ke heksadesimal. Langkahnya, pecah menjadi 4 digit dari paling kanan. Jadinya, dari 1001110 menjadi 100 spasi 1110. Wah, ternyata bagian paling kirinya hanya 3 angka ya kan? Ingat, tinggal tambahkan 0. Jadinya 0100 spasi 1110. Lihat di tabel untuk setiap urutannya. Oh, ternyata kalau 0100 itu adalah 4. Oh, ternyata kalau 1110 itu adalah E. Jadinya 1001110 itu adalah 4E. Udah deh beres. Sekarang, cara konversi bilangan biner ke heksadesimal tanpa tabel konversi. Min, tapi kan kalau ujian nggak bisa nyontek tabel. Tenang, admin kasih tahu caranya ya. Caranya, itu pecah bilangan biner menjadi 4 digit. Tulis angka 8421 berurutan di bawah angka yang sudah dipecah tadi. Kalikan angka 4 digit dengan 8421 secara berurutan. Jumlahkan hasil 4 angka tersebut pada setiap bagiannya. Beres. Contohnya nih, harus mengubah dari 00110010 ke heksadesimal. Jadinya, kita pecah jadi 2 bagian nih. Jadinya, 0011, sebelah kiri, yang kanannya 0010. Kemudian kita tulis 8421 di bawahnya, dua-duanya. Kita tinggal kalikan nih. 0 kali 8 dari yang paling kiri ya. 0 kali 8 yaitu 0. 0 kali 4 yaitu 0. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Kemudian yang paling kanan, 0 kali 8, 0. 0 kali 4, 0. 1 kali 2, 2. Dan 0 kali 1, 0. Nah, kemudian tinggal ditambahkan nih, yang sebelah kiri dulu. Jadinya, 0 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Hasilnya 3. Kemudian yang sebelah kanan, 0 tambah 0 tambah 2 tambah 0. Jadinya 2. Ya tinggal digabungin. Jadinya heksadesimalnya 32. Gampang kan? Selanjutnya, pengalamatan memori dengan heksadesimal. Alamat memori itu biasanya ditampilkan dalam bentuk heksadesimal yang digunakan komputer saat menyimpan data.
Setiap kali sepotong informasi atau data disimpan, komputer harus menghitung di mana data akan disimpan dalam memori, berdasarkan segmen dan alamat dari hard drive. Alamat memori itu ditampilkan sebagai dua bilangan heksadesimal. Sebagai contohnya nih, 0000, terus ada titik 2, 0008. Nah, bilangan heksa yang pertama itu disebut alamat segmen. Sedangkan yang bilangan kedua itu disebut alamat offset. Untuk mengetahui alamat fisik pada perangkat keras, kita hanya perlu menambahkan nilai bilangan pada alamat segmen dan alamat offset dalam format heksadesimal. Nah, berikut ini adalah contohnya nih untuk mencari alamat fisik. Selanjutnya, kita masuk ke materi Central Processing Unit. Central Processing Unit atau CPU adalah otak dari sebuah komputer yang berisi semua sirkuit yang dibutuhkan untuk memproses input, menyimpan data, dan hasil keluaran. CPU dapat memproses setiap instruksi program komputer dengan mudah karena adanya control unit dan arithmetic logic unit. Secara fisik, CPU adalah sirkuit terintegrasi atau yang juga dikenal dengan nama chip. CPU sendiri memiliki beberapa lapisan atau layer. Gerbang sirkuit dan logika merupakan bentuk abstraksi dalam pengaturan operasi dari CPU, sedangkan chip merupakan bentuk fisiknya. Secara abstraksi, dalam melakukan perhitungan, CPU itu mengkombinasikan berbagai gerbang logika menjadi sebuah gerbang sirkuit. Gerbang logika bekerja pada bilangan biner dengan cara mengambil dua input biner, melakukan operasi pada mereka, dan mengembalikan output. Nah, ada 7 jenis gerbang logika, yaitu OR, NOR, AND, NAND, SOR, SNOR, dan NOT. Berikut ini adalah tabel logika tersebut. Jadi kesimpulan, sistem komputer adalah gabungan antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna yang saling bekerja sama untuk mengolah data. Semua bagian ini penting agar komputer berfungsi dengan baik. Jika ada kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.